Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan Bu Sri Rezeki Tripurwanti. Pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai diagram batang dan diagram lingkaran. Adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah setelah mengikuti pembelajaran diharapkan siswa dapat menganalisis data dengan benar yang diberikan dalam bentuk diagram batang atau dalam bentuk diagram lingkaran. Dan kedua, menyajikan dan menafsirkan dengan benar data dalam bentuk diagram batang atau dalam bentuk diagram lingkaran. Materi pembelajarannya adalah pada diagram batang dan diagram lingkaran, kita akan menganalisis data dan bagaimana cara menyajikan data tersebut dalam bentuk diagram batang ataupun dalam bentuk diagram lingkaran. Kalau kalian perhatikan pada gambar berikut ini merupakan contoh diagram apa anak-anak kira-kira? Ya, ini merupakan contoh bentuk diagram batang. Dari diagram batang ini yang sudah disajikan, sepintas kamu sudah bisa melihat mengenai apa ini. Kemudian angka-angka di situ yang ditunjukkan. Nah, bagaimanakah kita menganalisis data berikut ini? Dari sini kita analisis data yang sudah disajikan dalam bentuk diagram batang. Belanja pengguna TikTok pada bulan Oktober. Pada bulan Oktober itu ada berapa? Ada 18,2. Kemudian kalau kita ditanyakan berapakah selisih pada bulan Oktober dan bulan Juni pengguna TikTok? Berarti kalau selisih itu kita kurangi 18,2 dikurangi 10,7. Berapa? Berarti ada 7,5 juta. Pada bulan apakah belanja pengguna TikTok paling rendah? Kalau kalian lihat di dalam gambar, ternyata ini pada bulan Februari sekarang. Ternyata pada bulan Februari itu menurun ya. Sedangkan yang paling tinggi ada di 18,2 yaitu pada bulan Oktober. Jadi anak-anak, dari data ini kita sudah bisa menganalisis. Selanjutnya contoh di sini adalah ini merupakan kalau tadi karena berupa batang-batang disebut diagram batang, ini berupa lingkaran. Berarti ini merupakan diagram lingkaran. Dari data ini, apakah yang bisa kita analisis? Kalau kamu lihat penjualan mobil Toyota, Daihatsu, Honda. Dari sini kita sudah menyebutkan. Sekarang dari gambar di atas, dapatkah kita analisis apa saja yang bisa kita Kemudian kita lihat sekarang pembahasan contoh soal dalam menganalisis diagram batang. Di sini diagramnya kita lihat hasil produksi padi ini dalam ton 300 ton, 250 ton, 150, 100. Ini pada tahun 2010, 2012, 2013, dan 2014.
Kalau kamu lihat penjualan yang paling banyak ada di mana, anak-anak? 2014. Nah, berapakah selisih antara pada 2 tahun terakhir? Berarti selisihnya 2 tahun terakhir itu antara 2012 dan sampai dengan 2014. Yaitu tinggal mengurangi saja, 300 dikurangi 200, berarti ada 100. 100 apa? 100 ton selisihnya ya. Contoh di sini, contoh pembahasan contoh soal dalam menganalisis diagram lingkaran. Kamu lihat untuk robotik, kalau sekarang yang mengikuti bela diri 12%, senam 20%, voli, MIPA, dan PMR, dan robotik. Seluruh peserta yang mengikuti kegiatan eskul ini ada 200 siswa. Berapakah peserta yang mengikuti voli? Berarti 30%, 30/100 dikalikan 200. Kalau robotik berapa? Karena belum diketahui persenannya, maka caranya 100% siswa yang gemar robotik berapa persen? Berarti 100 dikurangi 12 dikurangi 20, kurangi 30, kurangi 10, dan 13%. Ternyata ada 15%. Berarti berapa banyaknya yang mengikuti robotik? Berarti 15% per 100. 15/100 dikalikan 200. Berapa? 30. Jadi yang mengikuti robotik itu ada 30 orang. Paham anak-anak cara menghitungnya? Nah, selanjutnya cara menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Apa saja yang perlu diperhatikan? Yang perlu diperhatikan, sajikan data dalam bentuk tabel frekuensi. Yang kedua, buatlah diagram batang dengan membuat koordinat kartesius sumbu X dan sumbu Y. Dan buat interval data yang sesuai. Baru dibuat diagram batangnya. Buatlah diagram batangnya. Kemudian mengenai apa data itu? Tentu saja kita butuh memberikan judul. Berilah judul pada bagian di atas. Judulnya apa? Mengenai penjualan pengguna TikTok dan sebagainya. Cara menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran. Apa saja yang harus diperhatikan? Pertama, sajikan data dalam bentuk tabel frekuensi dahulu. Yang kedua, ubah data frekuensi dalam bentuk sudut derajat. Ketiga, buatlah diagram lingkaran, kemudian bagi dalam bentuk lingkaran sesuai dengan sudut pada poin yang kedua. Kalau 30 derajat, berarti ya 30 derajat, seperti contoh tadi ya. Kemudian tentu saja kita membutuhkan judul mengenai apa itu? Mengenai pembelian mobil atau yang mengikuti ekstra, kita berikan judul. Contoh di sini, cara menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Data hasil penjualan makanan di Cafe Semeru selama 1 minggu sebagai berikut. Pizza 50 porsi, kebab 75 porsi, kentang goreng 150 porsi, dan roti bakar 125 porsi. Dari data tersebut, sajikan dalam bentuk diagram batang. Ingat apa saja tadi cara pembuatan diagram batang. Yang pertama, kita ubah dalam kita membuat tabel frekuensinya dahulu. Kita buat nama makanannya apa? Pizza. Berapa porsi? 50. Kebab 75 seperti ini. Untuk mempermudah. Nah, baru dari sini kita akan membuat diagram batangnya. Sudah ya? Kita bentuk tabel frekuensinya. Kemudian kita membuat diagram batang. Kita buat dalam grafik kartesius sumbu X dan sumbu Y. Kemudian kita beri judulnya apa? Pizza. Yang membeli pizza tadi makanannya, jenis makanannya apa saja? Pizza,
kebab, kentang goreng, dan roti bakar. Pizza tadi berapa orang? Berapa porsi? 50, kita buat 50. Untuk kebab berapa porsi? 75. Kentang goreng 150 porsi. Roti bakar, nah berapa untuk roti bakar? Ternyata 125 porsi. Ternyata yang paling banyak, yang paling digemari adalah kentang goreng. Berapa? 150 porsi. Ini mengenai apa? Judulnya ditulis. Data hasil penjual makanan di mana? Cafe Semeru. Paham anak-anak? Ya. Selanjutnya dalam bentuk diagram lingkaran. Dari soal tadi, bagaimana kita membuat dalam diagram lingkaran? Caranya apa saja dulu? Sama, kita bentuk dahulu dalam bentuk diagram, dalam bentuk tabel dahulu ya. Kita buat tabel. Persis sama dengan yang tadi, pizza 50 porsi. Kita buat berapa besar sudutnya, berapa persen. Karena ini prosentase, berarti kita bentuk dahulu dari mana? 50 per jumlah frekuensinya tadi ya. Pizza 50 porsi, kebab 75, kentang goreng 150, roti bakar 120. Kita jumlahkan semuanya ada 400. Berarti pizza itu berapa persen? Berarti 50 per 400 dikalikan 100%, berarti 20%. Demikian juga untuk kebab, kentang goreng, dan roti bakar. Jadi misalkan untuk roti bakar 125 per jumlah ya, per 400 dikalikan 100%, ada 31%. Demikian anak-anak, sudah paham ya? Nah, sekarang bagaimana kita mencari besar sudutnya? Cara mencari besar sudutnya, pizza tadi kan 50. Nah, dari 50 ini tadi jumlahnya 400, berarti besar sudut yang dibentuk adalah 50 per 400 dikalikan 360 derajat. Karena sudut satu putaran penuh adalah 360 derajat. Berapa? 45 derajat. Kebab itu 75, berarti 75 per 400 dari jumlah dikalikan 360 sama dengan 67,5 derajat. Demikian seterusnya untuk pembuatan sudutnya. Nah, baru kita membuat diagram lingkaran. Kita buat satu lingkaran dulu penuh. Kemudian pizza tadi kan 12%. Berapa besar sudutnya? Kita bentuk sesuai dengan yang diminta. Kebab, kentang goreng. Nah, dari sini ini menunjukkan prosentasenya tadi, caranya adalah 50 per 400 dikalikan 100%. Kemudian kalau besar sudutnya berarti 12 per 3, tadi 50 per 360, 50 per 400 dikalikan 360. Nah, demikian cara pembuatannya, baru diberi nama. Apa ini? Mengenai data hasil penjualan makan di Cafe Semeru dalam bentuk diagram lingkaran. Dari contoh-contoh tadi tentu saja kalian mungkin sudah ada gambaran, sudah mulai menganalisis data ini adalah yang pertama, Toyota. Penjualan yang paling banyak dari sini Toyota. Mengapa kamu bisa menyebutkan? Karena angka yang paling tinggi ada di Toyota. Kemudian data yang paling rendah. Ini yang paling sedikit ada di mana? Ada di Suzuki. Kemudian kalau ditanyakan berapakah selisih antara penjualan Toyota dan Daihatsu? Berarti kita tinggal mengurangi saja, itu 37% dikurangi 32%, ada 5%. Selisih antara Suzuki dan Daihatsu, berarti 4% dikurangi 3%, ada 1%. Nah, inilah kegunaan
dari diagram batang, diagram lingkaran, dan yang kemarin adalah diagram garis. Kita sudah dengan cepat atau dengan mudah kita bisa menganalisis suatu data. Maka diagram batangnya sama, membuat grafik garis X dan Y-nya dahulu. Kemudian kita tentukan yang mendapat ini yang di bawah, ini keterangannya adalah nilainya ya, mendapat nilai 4 tadi yang paling rendah. Ada berapa anak? Oh, ada berapa? Kita masukkan, ada 2. Yang mendapat 5, ada berapa di sini? Nah, seperti itu. Kita masukkan satu persatu. Nah, dari sini kita bisa sudah melihat gambarannya, tinggal memberikan judul. Tentang apa tadi? Nilai-nilai siswa. Nah, yang paling banyak ternyata dari gambar kita sudah tahu dari diagram. Yang paling banyak mendapat nilai 8. Yang mendapat nilai 10, 2 anak. Seperti ini dengan cepat ya. Judulnya adalah Data Hasil Penilaian Harian Matematika. Kemudian bagaimana kalau nilai tadi kita masukkan dalam diagram batang? Sama caranya, kita membuat dahulu diagram tabelnya dahulu ya, tabel frekuensinya kita masukkan dahulu. Nah, ada berapa persen yang mendapat nilai 4 tadi 2, berapa persen ini? Berarti caranya sama. Setelah kita jumlahkan tadi kan ada 30 siswa. Berarti 2 per 30 dikalikan 100%. Sama dengan 7%. Kemudian yang mendapat 5, anak 3. Berarti caranya adalah 5. Yang ini 5. Berapa anak 3? Berarti 3 per jumlah siswa, 3 per 30 dikalikan 100%. Sama dengan 10. Nah, ini sudah sama, berarti yang mendapat 6 ada 10%. Yang mendapat 7, nilai 7 ada 6, berarti 2 kalinya dari 3% ya, berarti 20%. Demikian seterusnya untuk mengetahui berapa persen. Kita bentuk sudutnya, cara membentuk sudut sama seperti tadi. Berapa derajat? Berarti 2 per 30 dikalikan 360 derajat sama dengan 24. Kalau 3 berarti 3 per 30 dikalikan 360 sama dengan 36 derajat. Demikian seterusnya anak-anak. Sampai dengan yang mendapat nilai 10 berarti ada anak 2 berarti 2 per 30 kalikan 360 sama dengan 24. Baru lingkarannya. Kita buat lingkaran dahulu, kemudian kita tentukan besar sudut yang seperti tadi. Yang mendapat nilai 4 ada 6%. Kita bentuk sudutnya. Demikian seterusnya. Yang mendapat nilai 5 sampai dengan mendapat nilai 10. Paham? Setelah itu kita beri judul. Jangan lupa judulnya apa? Mengenai hasil penilaian harian matematika. Sudah paham ya?